pembahasan mubtada khobar. Sekarang kita masuk di bab yang baru lagi, yaitu bab yang menghapus hukum mubtada dan khobar. Qala al-mu'allif rahimallahu taala bab an-nawasikh, bab penghapus. Dinamakan penghapus karena memang dia menghapus dan memperbaharui hukum mubtada dan khobar. An-nawasikh li hukmil mubtada'i wal khobar. Bab penghapus untuk hukum mubtada dan khobar. Salah satu anwa. An-nawasikh untuk hukum mubtada dan khobar itu ada 3 jenis. Ya kan? Kalau ditupa dulu ada berapa? Kalau di matan jurmiyah 2. Ya kan? Tapi di ini dia tambah lagi donna. Di mutamimah berapa juga? 3. Sini juga 3. Berarti sama. 3 di sini maksudnya bukan dilihat dari alat-alatnya, tapi dilihat dari kelompoknya. Dari apa? Kelompoknya. Kata beliau ahaduha, salah satunya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa mazala wa mafatiha wa manfakka wa mabariha wa madama. Maksudnya adalah kana dan saudari-saudarinya. Ini yang pertama. Fayarfa'na al-mubtada'a isman lahunna. Ini pernyataan dari buku dasar seperti itu. Maka semua mereka ini meropa mubtada sebagai isim untuk mereka. Wa yansibnal khabara khabaran lahunna, menasab khabar sebagai khabar untuk mereka. Menasab khabar sebagai khabar untuk mereka. Nah contoh, wa kana rabbuka qadira. Jadi contoh satu saja. Yang penting itu pernyataannya itu. Wa kana rabbuka qadira. Jadi rabbuka sebagai apanya? Isimnya. Qadira khabar. Paham tugasnya kana? Tentunya ini tidak sulit. Kenapa saya bilang tidak sulit? Karena kita sudah melewatinya. Ini kali keberapa ini kana? Di buku kelima ini berarti kali keempat. Karena satu saja buku yang kita tidak melewati tentang kana dan saudara-saudaranya, yaitu Qawaid al-I'rab. Yang lainnya semua kita lewat. Yang lainnya pasti kita lewati. Jadi makanya mudah. Hanya saya pernah bilang makin tinggi pelajaran itu makin mudah, bukan makin sulit. Kadang kan kadang sebagian orang bilang, kotur nada. Sulitnya itu. Sulit kalau langsung kotur nada. Sulit memang kalau langsung kotur nada. Misalnya Ibnu Aqil, sulitnya Ibnu Aqil. Sulit kalau langsung Ibnu Aqil. Tapi kalau kita pelajari dari dasar, kemudian naik sesuai dengan sistem talaki yang dibahas oleh para ulama yang membahas dalam masalah ini, maka tidak ada sulitnya. Tidak ada sulitnya. Kata beliau rahimahullah di syarah an-nawasikh jam'u nasikh. An-nawasikh itu jamak dari kata nasikh. Wa huwa fil lughati minan naskhi bi ma'na al-izalah. Dia secara bahasa dari kata an-naskhi bermakna menghilangkan. Bermakna menghilangkan. Yuqal dikatakan nasakhati syamsu dhilla. Matahari menasakh bayangan. Matahari menasakh bayangan. Apa maksudnya? Idza azalathu, kalau dia menghilangkannya. Paham kan? Wa fil istilah, di dalam istilah ma yarfa'u hukmal mubtada wal khabar. Itulah nasikh. Dalam istilah bahasa Arab. Karena nasikh itu ada istilah di usul fikih juga. Nasikh ini ada istilah di usul fikih dan ada istilah di bahasa Arab, ada istilah di nahwu. Ya. Jadi kalau di nahwu, nasikh artinya ma yarfa'u hukmal mubtada wal khabar. Apa yang menghapus hukum mubtada dan khabar. Paham ini? Wa huwa salasatu anwa'in. Dan dia ada 3 jenis. Ma yarfa'ul mubtada wa yansibul khabar. Yang pertama adalah apa yang meropa mubtada dan menasab khabar. Wa huwa kana wa akhwatuha, ini adalah kana dan saudari-saudarinya.
Wa ma yansibul mubtada wa yarfa'ul khabar. Ini kedua. Apa yang menasab mubtada dan merupa khabar. Ini yang kedua ya. Wa huwa inna wa akhwatuha. Ini adalah inna dan saudari-saudarinya. Wa ma yansibuhuma ma'an, dan apa yang menasab keduanya bersamaan langsung. Wa huwa dhanna wa akhwatuha. Yaitu ini adalah apa? Dhanna dan saudari-saudarinya. Wa yusammal awal min ma'mulai babi kana isman wa fa'ilan. Masya Allah. Dinamakan yang pertama dari dua yang diamili oleh bab kana. Itu dinamakan yang pertama. Dari dua kan dia masuki dua. Yang pertama dinamakan dari dua ma'mulnya itu adalah isimnya atau fa'ilnya. Paham gak ini? Isimnya atau apa? Fa'ilnya. Jadi fa'ilnya kana. Atau isimnya kan. Wa yusamma tsani, dan dinamakan yang kedua khobarun wa maf'ula. Khobar dan maf'ulnya. Dipahami ini? Karena ini kan sama sebenarnya. Karena itu fi'il. Butuh isim dan butuh fa'il dan maf'ulun bi. Berarti fa'ilnya dinamakan isim kana. Maf'ulun bi-nya dinamakan apa? Khobar kana. Itulah kenapa fa'il yang isimnya marfu, khobarnya mansub. Paham? Isimnya marfu diserupakan dengan fa'il. Khobarnya mansub diserupakan dengan maf'ulun bi. Itu alasan. Dipahami ini? Nah, itu Masya Allah. Iya. Wa yusammal awal min ma'mulai babi inna. Dinamakan yang pertama dari dua ma'mulnya bab inna. Isman wasani khobaro. Isim dan yang kedua apa? Khobarnya. Kenapa? Tidak ada dibilang fa'il dan maf'ulnya. Karena inna ini adalah huruf, bukan fi'il. Sehingga tidak ada penyerupaannya. Sehingga tidak ada penyerupaannya. Wa yusammal awal min ma'mulai babi dhanna. Dan dinamakan yang pertama dari dua ma'mulnya bab dhanna. Maf'ulan awwala. Yang pertama namanya maf'ul awal. Wasani maf'ulan tsaniyah. Sementara yang kedua namanya maf'ul yang kedua. Kenapa tidak ada yang menjadi fa'ilnya? Karena syarat beramalnya dhanna dan saudara-saudaranya harus ada fa'ilnya dulu. Baru dia boleh beramal. Harus dia punya fa'il dulu baru boleh dia beramal. Jadi dia masuk pada mubtada khobar itu dalam keadaan dia sudah punya fa'il. Paham kan? Misalnya, donantu Zaidan qa'iman. Jadi tidak bisa itu langsung donna Zaidun qa'iman. Tidak bisa. Syarat dia masuk pada mubtada khobar harus punya fa'il. Sehingga mubtada dan khobar itu langsung menjadi maf'ul. Langsung menjadi maf'ul. Jelas kan? Jelas ini? Kemudian kata Allah rahmatullah berikutnya. Wal kalamul an fi babi kana. Pembicaraan kita sekarang adalah pada babnya kana. Pembicaraan kita sekarang adalah pada babnya kana. Wa alfaduhu 13 lafdatan. Lafaz-lafaznya ada 13 lafaz. Lafaznya ada berapa belas? 13 lafaz. Wahya ala thalathati aqsam. Dari 13 ini terbagi 3. Pertama, ma yarfa'ul mubtada wa yansibul khabar bila syartin. Pertama ada menasab mubtada, merupa mubtada dan menasab khabar tanpa syarat. Wahya thamaniyatun, kalau ini ada 8. Kalau ini ada berapa? 8. Kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa. Ini semua ini beramal tanpa syarat. Antum kalau dapat dia, maka dia beramal tanpa syarat. Yang kedua, wa ma ya'malu hadzal amala bi syarti. Ada yang beramal amalan ini dengan syarat. Ayat taqaddama alaihi nafyun aw shibhuhu. Yaitu dia diawali oleh penafian atau yang serupa dengan penafian. Nanti akan dijelaskan. Wa huwa arba'atun, dan yang punya syarat seperti ini ada 4. Zala wa bariha wa fatiha wa fakka. Yaitu adalah zala, bariha, fatiha, dan infakka. Fannafiunah, contoh di awal penafian.
qaulihi ta'ala, firman Allah, wala yazaluna mukhtalifin. Mukhtalifin khabarnya, isimnya mana? Domir wau. Lan nabroha alaihi akibin. Lihat, lan ini nafi ini namanya. Jadi tidak harus ma. Kan kalau di buku dasar kan mazala mafatia itu untuk memudahkan pemula. Untuk memudahkan apa? Pemula. Boleh lan. Wasibuhu huwan nahi wa du'a. Yang menyerupai nafi maksudnya adalah nahi dan doa. Jadi ini Masya Allah tambahan penting. Kalau di buku dasar kita cuma bilang nafi. Ternyata bisa juga nahi, bisa juga apa? Doa. Fal awal kaqaulihi, yang pertama seperti contoh maksudnya di awal oleh nahi. Sahih syamir wala tazal dzakirul maut tifanisianuhu dolalum mubin. Ini juga bagus syairnya ini. Sahih ini munada murakkam, munada tarkhim, akan datang nanti pembahasannya di qatur nada ini. Bahwa dalam memanggil boleh dihilangkan sebagian huruf. Ini sahih aslinya ya sahib pakai ba. Ya sahibi, wahai temanku. Syamir wala tazal dzakirul maut, teruslah mengingat kematian. Tanisianuhu dolalum mubin, karena melupakan kematian itu adalah kesesatannya nyata. Karena kalau orang tidak ingat mati di dunia ini, dia akan hidup seperti hewan. Paham kan? Ini juga ini dibilang bagus syairnya. Syahid kita wala tazal dzakirul maut. Dzakirul maut itu adalah dzakira apanya? Khobarnya. Isimnya adalah domir mustatir, takdirnya anta. Di sini dia beramal karena diawali oleh siapa? Nahi, la tazal. Lihat, dijazam dengan sukun. Karena nahi itu adalah menjazam satu fi'il. Wasani, yang kedua itu contoh berupa doa. Contoh dia berupa doa. Ala yaslami ya daromayya alal bila wala zala munhallan bijar'a ikil qatr. Jadi wala zala, dia meminta, memohon kepada Allah, semoga terus munhallan bijar'a ikil qatr. Lihat, ini di awal apa? Inilah mereka bilang ladu doa. Sebenarnya la nafi. Sebenarnya la nafi, tapi karena orangnya berdoa maka dinamakan la doa. Anda paham ini? Sebenarnya nahi di sini. Jadi sebenarnya bisa dikatakan hanya nafi atau nahi. Paham kan? Kemudian nafi tergantung dari keinginan ini orang lagi berdoa atau tidak. Sama dengan nahi juga. Nahi kan bisa juga bermakna apa? Doa. Bisa juga bermakna doa. Iya. Wa ma ya'malu, selesai. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa ma ya'maluhu bisyar, apa ada yang beramal amalan itu, yaitu meropa dan menasab, bisa dengan syarat ayat taqaddama alaihi ma'al masdariyatu dzarfiyah. Dia diawali oleh ma masdariyah dzarfiyah. Jadi bukan nafi, tapi apa? Ma masdariyah dzarfiyah. Wa huwa dama, ini hanya satu, yaitu dama. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Jadi hayya itu khabarnya. Isimnya mana? Tu, yang ada pada dumtu. Ai muddat tadawami hayya, itu takdirnya. Karena ma itu adalah ma masdariyah, maka menjadikan dama menjadi masdar. Karena dia adalah dzarfiyah, ma yaitu dia adalah pengganti dari dorob, yaitu muddah. Makanya takdirnya muddat tadawami hayya. Kata muddah itu datang dari ma dzarfiyah. Dawami kata yang datang dari dama, masdarnya dama. Paham kan? Iya, kemudian ya-nya itu adalah tu tadi. Karena kalau bersama dengan fi'il tu, bersama dengan isim adalah apa? Ya mutakallim. Ya mutakallim. Wa sumiyat ma hadhihi masdariyah. Ma ini dinamakan dengan ma masdariyah. Li'annaha tuqaddar bil masdar. Karena dia bisa ditakdirkan dengan masdar. Wa huwa dawam, yaitu setelahnya bisa menjadi apa? Ad-dawam. Wa dzarfiyatan, dia dinamakan dengan dzarfiyah. Kenapa? Li'annaha tuqaddar bidzarf.
karena dia juga bisa diganti dan ditakdirkan dengan dorob. Wa huwal muddah, yaitu kata apa? Kata apa? Muddah. Jelas ini? Jelas ini? Alhamdulillah, selesai. Ini belum tidak contohkan banyak-banyak. Kana juga tidak contohkan banyak-banyak. Tidak ada contohnya di kana kan? Yang tanpa syarat. Tidak ada. Karena ini masalah mudah. Ini kita sudah di buku kelima. Tidak ada lagi contoh. Yang dibahas itu adalah yang keluar daripada kebiasaan. Lihat langsung kata beliau. Wa qad yatawassatul khobar. Kadang khobar berada di tengah. Yaitu susunannya kana, khobar, isim. Paham? Nah contoh. Falaisa sawa'an alimun wa jahulu. Ini juga bagus syairnya ini. Falaisa sawa'an alimun wa jahulu. Lihat, sawa'an kenapa mansub? Khobarnya siapa? Laisa. Alimun isimnya laisa. Jadi tadi khobar muqaddam, ini isim muakhar. Ya kan? Maka tidak sama antara orang yang berilmu dan orang yang bodoh. Syarah. Yajuzu fi hadzal bab ay yatawassatul khabar bainal isim wal fi'il. Boleh dalam bab ini untuk berada di tengah antara khobar, boleh khobar berada di tengah antara isim dan fi'il. Isim maksudnya isim kana, fi'il maksudnya kana sendiri dan teman-temannya. Kama yajuzu fi babil fa'il, sebagaimana boleh dalam bab fa'il. Boleh kan? Dalam bab fa'il ayat taqaddamal maf'ul alal fa'il, untuk maf'ul mendahului fa'il. Boleh kan? Fi'il maf'ul bi fa'il. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Nasru itu adalah isimnya kana. Haqqan itu siapa? Khabarnya kana. Contoh lain lagi, wa akana linnasi ajaban an auhayna. Mana dia? Ajaban sebagai apa? Khabarnya, isimnya an auhayna, berupa an bersama fiil setelahnya. Kan ditakwil ke mana? Ke masdar. Kemudian wa qara'a Hamzah wa Hafs, dan dibaca oleh Hamzah dan Hafs, laisal birra antuwallu wujuhakum. Kalau dibaca al-birra berarti dia khobarnya. Antuwallu itu adalah isimnya, ta'wil fi'il, iya kan? Dan dibaca oleh yang lain laisal birru, berarti tidak ada syahidnya. Paham? Ini yang dibaca nasab. Binasbil birra, dan dinasab al-birranya. Paham? Kalau dibaca rofa berarti apa? Tidak ada syahidnya. Itu di atas asal. Wa qala syair, berkata penyair, sali in jahiltin nasa anna wa anhum falaisa sawa'an alimun wa jahulu. Bertanyalah kalau kamu tidak tahu. Ya, sali, ini an-nasa diakhirkan ya. Asalnya salin nasa. Bertanyalah kepada orang-orang, in jahilti anna wa anhum, kalau kamu tidak tahu tentang kami dan mereka. Falaisa sawa'an alimun wa jahulu, dan tidak sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Artinya kalau kamu tidak tahu, tanya dulu. Kalau kamu tidak tahu, tanya dulu orang-orang. Kan pasti ada yang tahu. Waqala, syahid kita mana? Gampang, ini sudah ada di matanya. Waqala al-akhar, berkata penyair yang lain, la tibalil aishi madamat munagosatan ladzatuhu biddikaril mauti wal harami. Ini juga bagus syairnya. Lihat, mana dia? Madamat munagosatan. Ini apanya ini? Khobarnya. Mana isimnya? Ladzatuhu. Paham kan? Ini juga bagus syair. Lati balil aish, tidak ada kebaikan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada kebaikan dalam kehidupan selama masih kurang dengan mengingat kematian dan adanya masa pikun. Ya kan? Karena bagaimanapun kayanya orang pasti mati, berarti pasti kurang. Dan bagaimanapun kayanya orang, kalau dia tua dia pikun, berarti kurang.
Jadi selalu kehidupan dunia ini katanya adalah kehidupan yang tidak sempurna. Wa ani bidurus tuai annahum mana taqdim khabar laisa. Dan dinukil dari Ibnu Durustawai bahwasanya dia melarang, tidak membolehkan di kedepannya khabar laisa. Wa mana Ibnu Mu'ti fi alfiyatih, juga tidak dibolehkan oleh Ibnu Mu'ti dalam alfiyahnya takdim khabar dama, dikedepankannya khabarnya apa? Dama. Wa huwa mahjujani bima dzakarna minasyawahid wa ghairiha. Dan keduanya dihujai dengan apa yang kami sebutkan dari syawahid, syair-syair tadi dan selainnya. Artinya ucapan Arab tadi itu cukup untuk menghujai mereka. Mereka bilang tidak boleh, tapi syairnya ada. Ya kan? Ada untuk dama tadi dan ada untuk laisa. Anda paham? Maka yang benarnya boleh berada di mana? Di tengah. Semuanya, tidak ada yang dikecualikan. Tidak ada yang dikecualikan. Kemudian berikutnya, wa qad yataqaddamul khabar. Dan kadang khabarnya mendahului semuanya. Berarti susunannya sekarang khabar, kana dan isimnya. Ya, illa khabar dama wa laisa. Kecuali khabarnya dama dan laisa. Jadi kalau tadi di tengah tidak ada yang dikecualikan. Ini berada di awal khabarnya. Tidak ada, semuanya boleh kecuali siapa? Dama dan laisa. Kata beliau rahimallahu syarah lil khabari salah satu ahwal. Untuk khabar itu ada 3 keadaan. Ahduha at-ta'khir anil fi'il wasmi. Salah satunya dia diakhirkan dari isim dan dari fi'il dan isimnya. Wal asal, ini asalnya. Ini asalnya. Kan asalnya itu adalah kana isim khabar. Kaqouli ta'ala wa kana rabbuka qadira, seperti firman Allah Ta'ala wa kana rabbuka qadira. Atsani at-tawassut bainal fi'il wasmi. Berada di tengah antara fi'il dan isimnya. Ini sudah tadi barusan. Kaqouli ta'ala wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Wa qad taqaddama syarhu dzalik. Telah lewat penjelasan hal itu. Sekarang wasali yang ketiga, at-taqaddumu 'alal fi'il wasmi. Dia berada di depan, belum mendahului fi'il dan isimnya. Kaqaulika, seperti ucapan antum, aliman kana Zaidun. Lihat. Aliman kana Zaidun. Wa dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala. Tapi ingat dalilnya ini Masya Allah. Masalahnya dalilnya ini bukan khabarnya kana. Tapi yang intinya pendalilannya dikiaskan. Makanya lihat baik-baik ini dalilnya. Wa dalil akan bolehnya khabar kana mendahului kana dan isimnya adalah qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, aha ulai iyyakum kanu ya'budun. Sebenarnya kalau di Arab biasa kanu kan kana itu waw jamaah apanya? Isimnya. Ya'budun ini khabarnya fi mahalli nasbin, khabar kana. Paham kan? Iyyakum. Iyyakum ini apa? Maf'ulun bi. Maf'ulun bi-nya siapa? Maf'ulun bi-nya siapa? Maf'ulun bi-nya ya'budun. Kan begitu? Itu kan maf'ulun bi muqaddam. Dari mana pendalilannya? Mereka bilang ma'mulnya khabar kana bisa mendahului kana. Nah, apalagi khabar kana. Ma'mulnya khabar kana bisa mendahului kana. Mana ma'mulnya khabar kana di sini? Iyyakum, itu maksudnya. Makanya saya bilang tadi, ini iyyakum apa i'rabnya? Kan iyyakum ini adalah apa? Maf'ulun bi. Mana fi'il fa'ilnya? Ya'budun. Iya kan? Dia sekarang berada di depannya kana. Iya. Jadi ma'mul khobarnya saja bisa di depan kana, apalagi hanya sekedar khobarnya kana. Iya kan? Padahal ma'mulnya itu kan yang jauh dari kana. Bisa di depan, apalagi siapa? Khobarnya kana. Paham sisi pendalilannya? Paham ini? Maka lihat kata beliau, fa iyyakum maf'ul ya'budun. Iyyakum maf'ulnya siapa? Ya'budun. Wa qad taqaddama ala kana.
dan dia telah mendahului kana. Taqaddumul ma'mul, didahulukan, dikedepankan yang ma'mul ini daripada kana, yu'dinu bijawazi taqaddumi al-amil. Ini memberikan berita, tanda bahwasanya boleh dikedepankan amilnya. Itu amilnya itu maksudnya siapa? Yaitu yang menjadi khobarnya kana. Yang menjadi khobarnya kana. Paham pendalilannya ini? Paham pendalilannya? Jadi pendalilannya di ayat bukan karena khobar kana di depan, tapi karena makmulnya dari khobar kana di depan. Berarti menunjukkan apa? Artinya gini, yang susah saja boleh dia mendahului kana, apalagi yang dekat, yang mudah. Paham kan? Jelas kan? Jelas ini. Sebagaimana juga pembahasan di fi'il fa'il, maf'ulun bi. Maf'ulun bi boleh nggak di depan? Boleh. Sama juga di sini. Paham kan? Wa yamtani udzalika fi khabari laisa wa dama. Dan tidak boleh hal itu pada khabarnya laisa dan dama. Tidak boleh hal itu pada khabarnya laisa dan dama. Kata beliau rahimahullah, fa ammam tina'u fi khabari dama. Adapun tidak bolehnya pada khobarnya dama, fabil ittifaq, maka ini berdasarkan kesepakatan. Paham ini? Sepakat ulama nahwu bahwasanya khobar dama tidak pernah mendahului dama. Masalahnya dama harus masuk padanya ma masdariyah. Dan kalau masuk ma masdariyah ini masalah. Itu antum tahu, kata kalau masuk ma masdariyah itu tidak bisa beramal ke sebelumnya. Dia hanya bisa beramal ke setelahnya. Itu masalahnya. Nah kalau antum kedepankan di depan, bisa nggak dia beramal? Makanya disepakati tidak bisa beramal. Antum paham ini? Jelas ini? Makanya tidak boleh dikedepankan karena tidak bisa dia beramal kalau sudah masuk siapa? Ma. Antum paham ini? Itu alasan mudahnya. Kata beliau rahimahullah, li'annaka in idza qulta, karena kamu jika bilang, jika berkata, la ashabuka madama zaidun sodiqoka. La ashabuka madama zaidun sodiqoka. Kalau antum bilang begini nih. Iya. Summa qaddamtal khobar. Ini kan asal ini. Asalnya begitu kan? Summa qaddamta ala al khobar ala madama. Kemudian kalau antum kedepankan khobar atau ala madama, berarti antum bilang apa? La ashabuka sodiqoka madama zaidun. Lazima min dalika takdimu ma'muli silah al-mausul. Maka mengharuskan ditakdirnya ma'mulnya silah di atas apa isim? Di atas mausulnya. Karena ma masdariyah ini mausul harfi. Karena mausul kan ada dua. Ada mausul ismi yang sudah kita pelajari juga sebelumnya, dan ada mausul harfi. Dikatakan mausul harfi karena butuh pada silah. Siapa itu? Ma masdariyah. Ma masdariyah itu butuh pada jumlah setelahnya kan? Ada paham ini? Maka dinamakan dia seperti mausul harfi. Bukan isim tapi mausul harfi. Jadi ini alasannya. Li'anna ma hadhihi mausul harfi. Karena ma ini adalah mausul harfi. Macam huruf mausul. Yuqaddaru bil masdari kama qaddamna. Ditakdirkan setelahnya dengan masdar sebagaimana yang telah kita jelaskan sebelumnya. Wa in qaddamtahu ala dama duna ma. Berarti tidak boleh depan tadi ya. Tidak boleh di depannya ma dan madama. Kan begitu. Sekarang, kalau antum takdirkan dia di depannya dama tanpa ma. Jadi sekarang gimana modelnya? Antum bilang apa? La ashabuka ma sodiqoka dama zaid. Kalau tadi kan depan sekali. Iya. Tadi kan depannya madama. Sekarang lagi. Kalau antum kedepankan dia. Di mana? Ala dama, depannya dama, dunama, bukan di depannya ma, tapi di depannya siapa? Dama, yaitu antara ma dan dama, itu maksudnya. Berarti lazimal faslu bainal mausul harfi wasilati. Maka mengharuskan dipisahkan antara mausul harfi dan silanya. Masalahnya ini ma, mausul harfi, silanya siapa? Dama. Kalau antum pisahkan, tidak boleh antara mausul dan sila, tidak boleh ada pemisah. Jangan mausul harfi, mausul ismi juga begitu, ya kan? Antum bilang ja'al ladzi qama abu. Ja'al ladzi qama abu. Mana silanya? Mana silanya?
Kan koma abu. Tidak boleh ini dipisah antara isim mausul dengan sila. Kalau ada pemisah maka itu zaidah. Kalau ada pemisah maka itu adalah siapa? Zaidah. Antum paham ini? Tidak boleh ada pemisah. Iya. Tidak boleh. Wadzalika la yajuz. Demikian itu tidak dibolehkan. La taqul, antum tidak boleh katakan ajibtu mimma zaidan tashabu. Boleh enggak begitu? Ajibtu mimma zaidan tashabu. Maksudnya antum anggap ini ma, bukan untuk dama dulu ini. Ini ma apa? Mimma, ma itu apa? Isim mausul. Antum pisahkan dia dengan silatul mausulnya yang mana? Tashabu. Boleh enggak antum pisahkan dengan zaid? Boleh enggak? Enggak boleh. Kalimatnya ajibtu mimma tashabu zaidan. Begitu. Maka demikian pula ini kan mausul ismi, yang ini contohnya. Demikian pula pada mausul apa? Harfi. Sama. Wa inna ma yajuzu dzalika fil mausulil ismi ghairul alif wal lam. Kata beliau itu hanya dibolehkan pada mausul ismi kecuali al. Anda paham ini? Itu pun pembolehannya jarang terjadi seperti itu. Jelaskan. Apalagi silanya al. Coba. Silanya al siapa? Antum ingat kembali yang telah lewat. Isim fa'il atau isim maf'ul. Kan antum bilang gini. Ad-darib. Coba pisahkan. Al. Baru zaidan. Darib. Bisa nggak? Sama juga dengan ini. Jelas ini? Itu antum kalau masih jauh pikirkan tentang mausul ismi, pikirkan yang mausul yang harfi yang al. Al kan isim mausul juga, tapi huruf. Paham kan? Punya sila juga. Sama ini. Makanya ini tidak boleh sama sekali. Makanya kenapa ulama bersepakat untuk tidak membolehkan? Apakah dia mendahului ma dan dama atau di mana? Atau antara ma dan dama, sama-sama tidak boleh. Iya, sama-sama tidak boleh. Takul ja'anil ladzi zaidan doroba. Ini mending. Karena ini mausul apa? Mausul apa? Ismi. Wala yajuzu pinah. Tidak boleh pada contoh. Ja'at doribu zaidan. Antum bilang apa? Ja'a zaidan. Ja'a al zaidan dorib. Boleh nggak? Tidak boleh. Iya. Yaitu antuqaddima zaidan ala dorib. Tidak boleh antum kedepankan zaid atas dorib. Iya kan? Tidak boleh kan? Selesai. Sekarang laisa. Itu alasan dama. Maka disepakati. Satu lagi. Wa amma imtina'u dzalika fi khabar laisa. Adapun tidak bolehnya hal itu pada khabarnya laisa. Ya? Adapun tidak bolehnya hal itu pada khabarnya laisa. Bahwa ikhtiyal kufiin. Artinya ini kalau laisa diperselisihkan. Ini pilihannya siapa? Orang-orang Kufah. Wal Mubarid wa Ibn Sarraj bahwa sahih. Demikian pula Ibnu Al-Mubarid dan Ibnu Sarraj, dan ini yang sahih kata beliau. Li'annahu lam yusma, karena tidak pernah didengar. Kan intinya kan kita akan katakan boleh kalau didengar dari orang Arab. Kalau tadi yang di isim khobarnya di depan, di tengahnya, boleh kan ada syair-syairnya dari orang Arab. Ini yang masalahnya tidak didengar. Seperti contoh dahiban lastu. Tidak pernah itu dibilang lastu. Selalu kan lastu dahiban. Tidak ada dibilang apa? Dahiban lastu. Wali annaha fi'il jamid. Ini lagi. Alasannya juga adalah dia ini laisa fi'il jamid. Iya. Fa asbahat asa, maka mirip dengan asa. Wa khabaruha la yataqaddam bittifaq. Khabarnya asa tidak pernah mendahului asa berdasarkan apa? Kesepakatan. Paham gak ini? Ini alasannya. Mirip dengan asa, isim jamid. Wa dhahabal Farisi wa Ibnu Jinni ilal jawaz. Sementara Al-Farisi dan Ibnu Jinni berpendapat boleh. Mustadillina biqaulihi ta'ala. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala. Ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum. Pendalilannya juga ini harus antum perhatikan. Itu kata yauma. Yang masalah adalah yauma. Siapa yang beramal pada yauma?
Paham gak ini? Itu dulu. Ini yauma kan dhorob. Namanya dhorob pasti ada ta'alluqnya. Pasti ada amilnya. Kita lihat penjelasannya. Wadhalika li'anna yauma muta'alliq bimasrufan. Demikian itu karena yauma itu muta'alliq dengan apa? Masrufan. Artinya yang beramal pada yauma adalah siapa? Masrufan. Paham? Sama dengan dalilnya kana tadi. Yang iyakum kanu ya'budun. Kalau makmulnya khobar, kan begitu? Kalau makmulnya khobar bisa mendahuluinya. Itu mengisyaratkan apa? Khobarnya bisa. Paham sisi pendalilan ini? Ini kan masrufan apa? Khobar kana kan? Sementara yauma apanya? Khobarnya laisa kan? Sementara yauma makmulnya masrufan. Ya, makmulnya khobar bisa di depan. Berarti pasti khobarnya bisa. Paham pendalilannya, sisinya. Tapi kita lihat bantahannya sebentar. Wa qad taqaddama ala laisa. Dan dia telah mendahului laisa. Wa taqaddumul ma'mul yu'dinu bi jawazi taqaddumil amil. Sama. Dikedepankan makmul itu menjelaskan ya akan bolehnya mendahului terdepannya amil, yaitu masrufan. Wal jawabannya. Kenapa tadi kan Ibnu Hisham kuatkan pertama tidak boleh. Jawabannya annahum tawassau fid duruf ma lam yatawassau fi ghairiha. Mereka berluas-luas kalau pada dzaraf, pada apa yang mereka tidak berluas-luas pada selainnya. Jadi kita katakan ini dikecualikan karena dia dzaraf. Dzaraf itu orang Arab berluas-luas terhadapnya. Yang mereka tidak berluas-luas pada selainnya. Jelas ini? Jelas kan? Itu alasannya. Wa nukila an Sibawai qaulul bil jawaz wal qaulu bil man'i. Kalau Sibawai dinukil dari beliau, ada pendapat beliau boleh, ada juga pendapat beliau tidak boleh. Artinya Sibawai punya dua pendapat. Jelas ini? Terus ada juga jawaban lain. Tidak bisa disamakan dengan kana tadi itu. Karena kana fi'il mutasarrif. Sementara laisa adalah fi'il jamid. Fi'il mutasarrif itu lebih kuat dalam beramal daripada fi'il jamid. Makanya tidak bisa disamakan dengan contoh di kana dengan laisa. Itu juga diantara jawabannya. Aduh paham ini? Jelas kan? Kana bisa dia di depan khobarnya. Kenapa? Karena kuat dia. Dia fi'il mutasarrif. Sementara laisa tidak terlalu kuat. Kan dia adalah fi'il apa? Jamid. Antum paham ini? Itu diantara alasan kenapa dikuatkan. Kenapa dikuatkan. Adapun ayat itu dhorof. Itu adalah apa? Dhorof. Alhamdulillah cukup dulu. Karena tidak bisa juga diselesaikan hari ini. Allah.